Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi akad salam dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSc, CIKNR, CSRS. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Fatmawati dengan NIM C1C02088 dengan ruang R010 Akuntansi Syariah. Pokok bahasan yang akan saya bahas di sini ada 5. Yang pertama itu pengertian akad salam, yang kedua jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah akad salam, keempat perlakuan akuntansi PSAK nomor 103, dan yang terakhir itu ilustrasi akad salam. Pertama itu pengertian akad salam. Akad salam atau jual beli salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditanggungkan dengan pembayaran harga tunai. Pengertian akad salam menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayarannya dilakukan secara tunai di masjid akad. Dan ulama Malikiyah menyatakan salam adalah akad jual beli di mana modal atau pembayaran dilakukan secara tunai di muka dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Baik, yang kedua itu jenis akad salam. Yang pertama, jenis akad salam itu ada 2, akad salam dan akad salam paralel. Akad salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan kemudian hari. Akad salam paralel, akad salam paralel artinya melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya, atau melaksanakan transaksi bai salam antara bank dan nasabah, antara bank dan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Baik, skema akad salam itu yang pertama itu kedua belah pihak dalam akad jual beli meraih kesepakatan, yang kedua itu pembeli melakukan pembayaran terhadap penjual, dan yang ketiga itu penjual memberikan barang ke pembeli selama memenuhi persyaratan, yaitu barang dan waktu pengiriman sesuai yang telah disepakati di awal. Dan skema akad paralel itu ada 5. Pertama itu pemilik akun dan bank meraih kesepakatan terkait pesanan barang melalui negosiasi. Kedua, bank akan memesan barang ke penjual dan membayar di muka. Yang ketiga itu penjual mengirim lampiran kepada bank. Yang keempat itu penjual mengirim barang kepada pemilik akun atau pembeli. Yang kelima itu pemilik akun atau pembeli membayar bank. Yang ketiga itu dasar syariah salam. Dasar syariah akad salam itu ada 3, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan ayat yang kedua itu Al-Hadis, Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas, bangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Dan ketiga itu ijma, kesepakatan ulama atau ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mutsir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Yang keempat itu perlakuan akuntansi PSAK 103. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akuntansi untuk pembeli, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha dalam modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama itu besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Dan kedua itu jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang ketiga itu pengungkapan lainnya sesuai dengan PSAK 11 dalam penyajian laporan keuangan syariah.
Dan untuk akuntansi untuk penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Dan penjual dalam transaksi salam mengungkapkan piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa, dan kedua jenis dan kuantitas barang pesanan, dan ketiga itu pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Dan terakhir itu ilustrasi akad salam. Ilustrasi akad salam, misalnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS Jaya merupakan KJ yang memiliki fokus pembiayaan sektor pertanian. KJKS Jaya dipercaya oleh Koperasi Pengusaha Tempe untuk mengadakan kedelai lokal kualitas super dengan informasi sebagai berikut. Dengan nama barang pemesanan kedelai, jenis barang pesanan itu lokal kualitas super AA, jumlahnya 50 ton, harga per kilo 8.000 dikali dengan 50 ton itu menjadi 8 juta, dan jumlah modal atau harga itu 400 juta. Jangka waktu penyerahannya itu 4 bulan, dan penyerahan modal kepada KJKS pada saat akan dilakukan jika pembiayaan salam yang dilakukan diselenggarakan sendiri oleh KJKS Jaya dengan asumsi bahwa KJKS Jaya memiliki divisi pengadaan kedelai sendiri, bagaimana siklus akuntansi transaksi akan terjadi, dan jurnal-jurnal apa saja yang digunakan dalam transaksi Jaya sebagai penjual dalam transaksi ini. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.